Halo, assalamualaikum teman-teman. Tempatnya di sini lagi ya. Iya, karena di luar lagi hujan dan kalau aku nggak nge-shoot di kamar itu suara hujannya kedengeran banget. Jadi aku nge-shootnya di kamar. Suara hujannya masih kedengeran ya. Salah ya. Nah, jadi kali ini aku mau sharing gimana pengalaman aku pakai menstrual pad. Jadi menstrual pad ini aku udah nyoba pakai selama 1 bulan. Ini memang pengalaman aku yang masih singkat ya, tapi daripada aku tunda-tunda, jadi mending aku kasih taunya dari sekarang. Pertama-tama aku pengen ngasih pandangan dari aku, kenapa sih aku beralih ke menstrual pad dari pembalut biasa, pembalut yang sekali pakai. Jadi yang pertama, aku udah mulai mikir ya, jadi aku udah cukup berumur dan selama ini aku pakai pembalut sekali pakai setiap bulannya, dan ya untuk mengurangi aja deh rasa bersalah aku karena membuang limbah yang susah diolah. Dia kan bahannya kayak gitu ya, seperti plastik, dan sehari itu bisa aku pakai 2-3 kalau lagi banter-banternya, dan itu langsung aku buang aja. Dan aku baru menyesal sekarang, kepikiran sekarang. Telat banget ya, harusnya udah dari aku muda. Jadi maaf banget ya Allah, maaf banget ini. Aku baru tersadarkan karena aku merasa sendiri gimana banyaknya sampah setiap hari yang aku buang. Aku juga lagi belajar untuk memilah-milah sampah ya teman-teman. Mungkin nanti aku bikin videonya juga. Alasan lainnya karena kulit aku sensitif ya teman-teman, gampang kemerahan, gampang banget untuk kulit aku tuh merah-merah. Dan setiap bulan sehabis menstruasi pasti aku punya keluhan di bagian pantit itu gatel gitu. Kalian yang punya kulit sensitif kayak aku pasti ngerti banget. Kalau kalian pakai pembalut sekali pakai yang bahannya plastik itu, kalau nggak cocok pasti bikin iritasi. Bikin iritasi di kulit. Aku mengalami itu setiap bulannya. Aku udah sering coba gonta-ganti softtek, udah coba gonta-ganti pembalut, akhirnya nemuin yang cocok mungkin dari zaman aku remaja. Kalau aku pakai yang merek yang lain itu lebih iritasinya lebih banyak, lebih kerasa. Kalau yang ini nggak begitu iritasi, tapi pasti tetap ada iritasi. Jadi sebenarnya aku agak stres banget kalau mau memasuki masa menstruasi aku, karena udah mikirin aduh bakal gatel, bakal iritasi, bakal lecet, bakal merah. Nah, dengan pembalut kain ini, alhamdulillah selama ini bulan kemarin berarti ya, bulan kemarin adalah bulan mens yang paling nyaman yang aku rasakan sejauh ini, karena aku tidak mempunyai luka bekas menstruasi yang sering aku alami setiap bulan. Itu udah bikin aku nyaman banget. Itu karena aku pakai menstrual pad. Selain karena bahannya yang bisa dipakai berulang kali, tapi juga bikin kulitku nyaman gitu teman-teman. Jadi aku beralih ke menstrual pad. Sampai seterusnya aku akan pakai menstrual pad. Dan aku pengen ngeracunin kalian sih, karena buat kalian yang kulitnya sensitif kayak aku, semoga juga menemukan kenyamanan ini. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, jadi mens pad yang lagi aku pakai itu ada 2 jenis ya di sini. 2 jenis ya, 2 merek di sini. Satu yang kayak gini. Jadi dia itu bagian dalamnya itu halus banget ya. Dan bagian luarnya ini kayak kain baju renang, tapi lebih tipis. Lebih tipis gitu, nggak tebel.
Dan ini mereknya itu Baby Osh. Nah, ini mereknya Baby Osh. Jadi di sini itu kalian bisa masukin insert tambahan kain lagi untuk bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu kayak gini, dia kayak handuk gitu, cuma 2 lapis, tipis banget dan enak banget sih aku pakai. Nah, ini bagian dalamnya. Kalau kalian ngerasa hari itu banyak banget, jadi dimasukin ke dalamnya kayak gini, masukin aja, dirapiin kayak gini deh. Ini di dalam ada insertnya lagi ya, yang tadi udah aku masukin. Nih, mana ini, aku beli 2 jenis. Jadi yang ukuran malam naiknya nih panjang banget 35 cm, dan ini aku lupa ukurannya, nanti aku tulis ya. Ini adalah kayak panty liner, ukuran panty linernya. Ini sama, tapi insertnya bisa dimasukin ke sini. Kalau menurut aku untuk ukuran panty liner dia nggak perlu pakai insert sih, udah cukup aja. Karena kalau panty liner kan untuk harian atau kalau udah hari-hari terakhir kita mens ya. Bagian belakangnya juga kayak gini, lucu banget kan. Nah, untuk perekatnya dia pakai klip. Nah, untuk merek yang kedua, aku beli merek apa ini, merek kalau nggak salah sih Uspin. Oh iya bener nih, ada ininya. Aku beli merek Uspin, beli 2 size. Ini size yang panjang yang 35 cm juga kalau nggak salah, nanti aku tulis ya ukurannya. Dan yang ini yang harian, daily nih, untuk siangnya. Ini tebel ya produknya nih, tebel banget, empuk, tebel. Bukan pakai klip tapi pakai kancing yang dimasukin ke dalam sini, kalau kita kayak kancing baju. Nah, ini untuk bahannya kurang lebih depan dan belakang sama bahan kaos gitu, dan tebel banget, kayaknya ada berlapis-lapis isinya. Ini kainnya juga lumayan ya, halus, tapi nggak sehalus yang Baby Osh untuk Uspinnya. Dan sebenarnya ada merek-merek lainnya gitu, aku baru nyoba 2 ini. Mungkin nanti kalau ada merek lainnya yang mau aku coba, aku bakal bikin videonya lagi. Untuk cara pakainya, di sini aku pakai yang ini. Nah, untuk yang tulisan mereknya, karena ini juga bisa dilihat ya, ini yang bagian depannya. Karena yang kesini juga lebih panjang dan lebih lebar, jadi aku jadiin ini bagian depannya. Nah, ditaruh di bagian tengah celana dalam, terus kita kunci nih, klip gitu. Nah, setelah kita kunci, kita bisa atur, kalian pasin aja, tarik aja ke bagian mana, ke belakang dikit kayak gini misal. Nah, kalian renggangin nih bagian belakangnya kayak gini. Dan aku punya tips, bagian sini, bagian belakang kalian selipin, kalian masukin gitu ke lipatan pantit. Jadi yang biasanya bikin kita bocor itu kalau bocor gitu ngalir ke belakang, tapi kalau kita selipin dia bakal berhenti di situ gitu loh. Nah, itu tips dari aku. Ini nyaman banget karena bahannya tipis, diselipinnya itu nggak begitu mengganggu. Selama aku pakai pembalut sekali pakai yang biasanya aku juga kayak gitu, tapi karena dia tebel nggak bisa diselipin, aku pakai kapas untuk nyelipin di situ biar nggak bocor. Nah, gitu cara pakainya. Sama aja kalau ini juga, kalau ini kan kecil ya, kemungkinan kalau untuk hari-hari biasa bukan mens atau hari-hari terakhir menstruasi nggak mungkin sampai bocor kan ya, cukup di situ aja sedikit kan pasti. Nah, untuk cara pakai yang Uspin sama aja kayak tadi. Oh, jadi untuk bagian yang nempel di kulit kita, yang bagian polos, kita pakein ke celana, kita kancing kayak gini. Nah, karena ini sama panjangnya ya, aku nggak tahu mana yang depan mana yang belakang. Kalau yang ini kelihatan ya, yang bagian depan yang lebih kecil.
Kalau yang ini aku nggak tahu mana yang depan mana yang belakang, jadi aku bebas aja makainya. Nah untuk ini juga aku selipin, walaupun dia tebel tapi karena ya untuk keamanan ya aku selipin aja ke situ. Untuk cara pakainya seperti itu, dan kalau misalnya kalian udah pakai, kalian bisa copot terus kalian cuci sambil mandi. Aku cuci atau enggak aku kumpul seharian gitu, misalnya sampai sore, nanti baru aku cuci semuanya. Cucinya kalau aku keluarin dulu dalamnya. Nah untuk dalamnya aku cuci dulu, aku kucek pakai sabun mandi karena itu lebih cepat hilangnya. Terus udah aku baru cuci ini bagian dalam, pokoknya harus pakai air yang mengalir jadi biar gampang bersihinnya gitu. Dalamnya juga aku balik, aku cuci juga biar bersih. Nah setelah itu aku peres, aku jemur, aku cucinya juga pakai sabun mandi biasa. Sejauh ini masih cukup oke kok. Selama ini juga aku kalau nyuci celana yang kena tembusan juga pakai sabun mandi, karena itu malah lebih cepat hilang dibanding pakai sabun cuci baju. Ini kalau ini cuci langsung cuci aja di air mengalir, kasih sabun, cuci gosok gitu sampai udah bersih. Kalian peras semuanya juga, ini juga diperas, dijemur. Mau langsung pakai lagi atau kalian mau langsung cuci lagi di mesin cuci bisa, tapi pastiin kalau udah bersih ya. Kasihan kan kalau nyampur di baju orang rumah atau baju kalian yang lain gitu, kalau masih ada nodanya kan nggak baik ya gitu loh. Kalian juga bisa ngomong sama keluarga kalian kalau kalian mau pakai pembalut kain, udah kalian cuci bersih dan kalian ikut cuci di mesin cuci, nggak apa-apa kan gitu, biar lebih sopan aja. Menurut pengalaman aku pakai dua produk ini itu nyaman banget ya. Untuk produk reusable, jadi ini bisa dipakai berulang kali, bertahun-tahun, sampai mungkin aku nggak bisa bilang ini bisa sampai 2 tahun 3 tahun, enggak, cuma mungkin sampai kamu nggak nyaman lagi pakai dia atau bercaknya itu nggak bisa hilang karena kamu nyucinya kurang bersih atau karena kelamaan nggak dicuci, bisa diganti lagi. Cuma selama kamu merawat ini, kamu cuci dengan baik dan benar, belum ada nodanya dan baunya nggak berubah, nggak ada yang rusak bahannya, kamu bakal bisa pakai ini terus gitu. Dengan membeli satu ini dan berulang kali pakai itu mengurangi banget sih jumlah pembalut sekali pakai buang, itu membantu banget sih. Pengalaman aku pakai dua ini, aku lebih seneng pakai yang ini ya, karena ini fleksibel gitu loh, jadi dan nggak tebel, jadi ini nyaman banget dipakai. Dan dia tuh memang daya tampungnya nggak sebanyak pembalut sekali pakai yang panjang 35 cm 40 cm yang selama ini aku pernah pakai. Jadi mungkin kalau dengan pembalut sekali pakai itu, kalau lagi deras-derasnya aku pakai 2 kali. Kalau dengan pakai menstrual pad ini, kain ini, aku pakai mungkin bisa ganti sehari itu 4 kali untuk kenyamanan aku, karena memang dia kalau udah cukup banyak kan bisa, walaupun ini katanya anti air ya, dua-duanya ini bilang anti air, anti tembus, tapi tetap aja ya kita kan ngerasa nggak nyaman kalau misalnya udah kerasa basah atau penuh. Jadi kalau buat kalian yang lagi aktivitas di luar dan lagi deres-deresnya, mungkin akan, kalau deresnya kayak aku ya, kalau aku tuh masuk yang banyak banget, dan ternyata setelah pakai pembalut kain aku bisa ngeliat real gitu, oh ternyata banyaknya segini gitu. Karena kalau di pembalut biasanya sekali pakai kan nggak begitu kelihatan ya, karena dia ngeresep ke dalam gitu. Kalau ini kayak menyebar gitu kelihatan, terus waktu kita cuci, kita peres, kita bisa lihat sendiri gitu. Nah untuk yang ini, dia walaupun bahannya depan belakang kain, itu di dalamnya itu kayak ada plastiknya gitu nih, dengar nggak, biar nggak bocor gitu. Tapi karena dia nggak fleksibel,
dan tebel, aku jadi agak kurang nyaman. Terus dicucinya itu untuk keringnya agak lama, terus kayak kerasa kurang bersih gitu dalamnya. Gimana sih, karena nggak bisa dibuka gitu loh. Kalau ini tuh bisa kita cuci satu-satu, sininya dicuci, dalamnya aku cuci lagi, aku buka gitu, dalamannya isiannya juga aku cuci, jadi merasa bener-bener bersih gitu loh. Tapi aku tetap pakai dia kok untuk daily. Tapi kalau untuk yang malam atau yang lagi banyak kegiatan itu aku tetap pakai yang ini. Kalau ini juga bagian dalamnya halus banget, kalau yang ini tuh kayak kaos biasa gitu. Jadi aku overall aku lebih nyaman pakai yang merek Baby Oz sih. Kayaknya aku bakal order lagi, atau kalau aku mau nyari pembalut kain lagi, aku akan nyari yang tipe kayak gini, yang tipis gitu, yang tipis tapi lembut banget bahannya dalamnya, jadi bener-bener nyaman banget. Aku nggak ada gatel-gatel dong. Cuma ya itu, aku agak ribet untuk cuci-cucinya karena bisa di hari pertama, kedua, ketiga aku bisa make sehari tuh 4 kali ganti gitu, jadi agak repot ya. Tapi nggak apa-apa, itu demi kesehatan aku juga. Aku belum ngerasain gimana kesehatannya ya, cuma dari kenyamanan aku aja jadi yang terlihat kulit aku nggak iritasi lagi gitu, langsung gitu loh. Itu bahagia banget buat aku. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau aku ada salah-salah kata atau penyampaian. Semoga kalian bisa ngambil manfaat dan informasi yang positif dari videoku ini ya. Sekian video dari aku. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.